Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana kayaknya budek ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama, para kiai, terkhusus ada ilallah, guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Damanhuri yang insya Allah Allah berikan sehat wal afiyah. Kiai Haji Abu Bakar Madris, teristimewa kepada pimpinan pondok pesantren yaitu Bapak Kiai Haji Ferdi yang insya Allah Allah berikan ketabahan istiqomah, amin. Para santriawan santriawati, para wali murid, para guru-guru lainnya yang saya tidak absen dan saya tidak tata namanya namun tidak mengurangi takzim dan hormat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini depan gue nenek-nenek semua ini ya. Pada malam ini kita berkumpul di pondok pesantren ini dalam rangka acara yang luar biasa. Cuma kalau dibanding dengan bapak-bapaknya ini lebih banyak ibu-ibu ya Bu. Karena biasanya juga daftar sekolah ibu-ibu, betul. Ngambil rapot ibu-ibu, betul. Rapat wali murid ibu-ibu, betul. Rapat wisata ibu-ibu, betul. Begitu duitnya enak aja lu. Syukur kita hari ini kita dapat dipertemukan di tengah-tengah tempat najlis yang mulia. Ini orang lain masih weekend belum pada pulang. Ibu, dari Sabtu sampai Minggu yang sekarang banyak yang berangkat ke pantai, berangkat ke Cibodas belum pada pulang, tapi ibu-ibu udah di sini. Kenapa? Karena yakin dari kemarin gak kemana-mana. Betul apa betul? Ini model begini kalau punya duit agak beragam ini. Tujuannya apa malam ini? Tujuannya kita mendoakan sekaligus melihat bagaimana kreasi anak-anak kita di pondok pesantren ini. Yang jelas kita ini orang tua sangat luar biasa punya keuntungan ketika anak dititipkan di pondok pesantren. Cuman saya pesen Bu, jangan ngarep-ngarep jadi kiai. Betul. Apalagi yang kadang bayarannya pada nunggak mulu, nggak bakal jadi kiai itu bocah. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Bukan saya menghina, bahwa sesungguhnya ketika anak jadi kiai semua dari pondok pesantren, saya juga kagak setuju. 100 jadi kiai, 200 jadi kiai, yang mati atuh tahlilnya 2 orang, bagaimana urusan? Pengen kita lulusan pesantren dari sini bukan hanya jadi kiai, betul. Ada yang jadi camat, amin. Ada yang jadi bupati, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi kepala desa, amin. Jangan jadi kiai semua, gua nggak setuju. Betul apa betul? Apalagi gua masih hidup, kesaing gua coy. Bu, tujuan kita anak di pondok pesantren kan bukan hanya jadi kiai, terutama ingin menjadi anak yang soleh. Udah apa ibu, kalau ngeliatin gua jangan orang baru datang pada diliatin bayi lu. Sialan, gantengan juga gua. Lu begitu sih ya, mata lu pada brengsek. Ketika yang lama kau lupakan, yang baru kau ingatkan najis. Terus Bu, saya nggak lama ceramah nih, maklum di rumah temen. Makanya ceramah satu manggil temen, kedua saudara, gue paling kagak mau. Emang apa? Di bawah standar. Ibu, anak di pesantren kan insya Allah menjadi anak yang
Kenapa? Kata ulama anak itu terbentuk tiga. Ada anak yang berbentuk fitnatun, ada anak yang berbentuk aduun, dan ada anak yang berbentuk qurrata ayun. Ada berapa, Pok? Ada berapa, Cek? Saya nggak nanya ono mah ada budeg bapak-bapak makan. Ngaji orang serius makanan kagak dimakan. Coba lemparin kemari. Ya. Kenampan-nampannya bures. Bu. Bu. Mana anak yang berbentuk fitnatun? Amit-amit cabang jablay. Punya anak laki mabok mulu. Punya anak perempuan ngayap mulu. Kira-kira itu bocah ngikutin emak apa ngikutin bapak kalau perempuan ngayap mulu? Lu kata ngikutin bapak, gua sampai sama mik nih. Ngikutin siapa? Setan amat nih ibu-ibu. Kalau anak raja dongdot, raja dablay, rada jablay lagunya. Ngikut emak, ngikut bapak. Pak, lu dengerin apa berantem jengkel apa sih? Orang kalau berbentuk fitnah, punya anak perempuan jadi fitnah, ayab-ayaban. Betul. Punya anak laki jadi fitnah, ngetrek, mabok. Masya Allah. Kan bocah gue pesen, lu kalau pada mabok jangan minum sabu-sabu, jangan makan sabu-sabu, jangan ngisep sabu-sabu. Berangkat ke rumah gue, ngikut sama Ustadz Ferdi, bawa selang 2 meter. Sedot WC gue, mabok. Betul. Kalau anak berbentuk fitnah, diputer kemana aja, nyakitin orang tua. Betul, Bu. Makanya ibu jangan cuma mengandalkan Ustadz Ferdi, jangan mengandalkan guru-guru pesantren saja. Ibu harus doa di rumah. Betul. Yang kedua, harus bayarannya jangan telat. Lu ngapa lu? Udah nggak didoain, bayaran telat, nyiksa guru. Bagaimana anakmu soleh? Betul. Dia jangan kesinggung yang rada jarang bayaran nih. Betul nggak? Jadi guru capek banget, Bu. Kiai Ferdi ibu ngelihatnya enak sekarang. Betul. Ya Allah, puyeng banget jadi kiai. Anaknya nggak diliatin, anak orang diperhatiin. Betul. Ibu enak-enak tidur di rumah, guru di pondok pesantren 24 jam kagak nidurin. Betul. Bocah sakit, guru puyeng. Bocah berantem, guru puyeng. Ini kadang-kadang orang tua murid ada yang kagak punya pikiran pisan. Nyalain guru, be. Lu emang guru pada ngejedok be, pada ngapain? Anak gua berantem ngejedok bayi. Bocah 300, Bu. Ibu mah enak ngurusin bocah. Nah, saya katakan, ibu jangankan ngurus pesantren yang ratusan model begini, ngurus anak 3 enek. Betul apa betul? Ya karang aja udah gede gampang, coba lagi kecil apa nggak puyeng? Anak 3 yang ngatu nongkrong. Yang ngatu lagi mam iya. Yang satu lagi paling kecil buka kutang kedubrak nantem dah. Kata ibu-ibu, itu kan tukang dubrak begitu ya. Dengerin Pak, dengerin. Bapak-bapak nih kadang-kadang kalau nyalain ibu mulu ya Bu, capek ya Bu. Bocah lagi nangis, rep, diselipin di bawah kutang, nyem. Betul apa betul? Yang satu lagi, mam, ngambil piring, ngambil magicom, taruh, plek, ngambil kecap, bangok, tiupin. Betul. Yang satu lagi suruh buka celana, nongkrong neng di bawah pun bling-bling. Timbang 3 orang udah ribet. Itu sambil muter-muter nasi, ngeliatinnya lagi berak. Sayang, itu puyeng udah. Anak mam,
Pakang anak raja, anak pakang raja. Ilu kan raja makan kecap. Ibu, yang mana lagi ngeden be? Anak emak. Ini masuk nasi, ono berobot keluar tai. Itu baru 3. Ini bagaimana santri? Ya Allah, makanya menciptakan dan mencetak anak itu susah, lebih susah mencetak dari kue roti. Kenapa? Tergantung cetakannya. Guru cuma nerusin cetakan. Kalau ibu anak pengen jadi roti bolu yang bagus, pertama loyangnya kudu yang bagus. Ini loyang pada menyon apa kagak ini loyang? Bu, Pak, loyangnya kudu bagus. Centong adonannya biar mantep. Terigunya biar cukup. Sodanya biar terukur. Gula sodanya biar mantep. Telurnya biar cukup. Insya Allah. Dan opennya ukuran panasnya maksimalnya biar cukup. Kuehnya bagus, nggak angus. Cetakan yang nggak menyon jadi pada lempeng. Ini kagak. Pengen bikin kue bolu kurang modal. Cetakan pada menyon. Bolu dibikin bagus tapi punya timbang terigu doang. Telur kurang. Sodanya kurang, panas kebangetan, akhirnya jadi embleng. Paham? Makanya harus selaras. Kita ingin menjadi anak yang soleh, mencetak anak yang soleh. Dari ibu dulu soleha, dari bapak dulu yang soleh. Insya doain dah anak. Kalau tahajud, ya Allah, biar anak saya jadi anak yang soleh ya Allah. Mas saya mah nggak sanggup ngurus anak saya pasrahkan ke Ustadz Ferdi sono. Ya Allah, biar ini anak saya keurus, betul. Dan berikan rezeki saya ya Allah, biar pelah tiap bulanan bayaran kagak nunggak, amin. Ya Robbal alamin. Pan Ustadz Ferdi mah nggak ada kata-kata yang sifatnya tega sama murid, betul. Yang 3 bulan tempe orek, yang lambat 4 bulan nasi sama abon doang, kagak disamain, betul. Makanya jangan menjadi anak yang fitnah. Justru antum dipesantrenkan di pondok ini tujuannya agar menjadi anak yang soleh wa soleha. Tuh bunyi petasan jadi ngeliatin ke sono, bego banget lu. Kan gue capek ngomong bego. Sialan banget lu. Lihat dari siapa yang datang. Jaga tingkir nih pasti. Tuh kan begitu. Ngeliatin gua. Ini gua. Ya Allah, gua mah terserah, lu kagak resep juga bodoh amat. Ada yang ngomong, gua mah sebagai Abdurrahman Azusugi enek, bodoh amat. Gua mah lu pada pulang enggak ngapa-ngapa. Satu tinggal Ustadz Ferdi doang, gua mah enggak ada masalah. Ya udah diamplopin gua, kayak gimana urusan ya. Pulang sana. Udah. Terus ya, lu begitu sih kalau ceramah, laki-laki noh. Bapak-bapak kalau dengar ceramah husu lihat nah. Emang ada yang belonjor? Enggak dia mah. Ini poyamah, pononor, sindita, gue liatin. Noh, poyamah, belonjor. Posana, belonjor lain. Udah kayak di kebun raya, dia taman herbal, ini najis. Ngaji mana kayak bapak-bapak, ya Pak? Ceramah mau resep buka kagak, duduk. Nempangkannya dia mah ngaji nggak banyak lagu. Emang pernah baca selawat di majlis taklim? Dia mah duduk, duduk aja. Emang ini gua wakan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alih. Speaker gua wakan jam 9 baru mulai, jam 11 hadiah Fatihah. Ngaji sunyi, dep. Bangun-bangun nasi uduk keluar. Maaf ya Pak. Makanya saya mah gendut buat ngaji sama bapak, nggak tapi resep kan. Diundang 20 orang yang datang 2. Enakan dia ini diundang 2 yang datang 24. Lagi resep dia mah semangat ini ngaji. Kalau bawa tas ugag-agug. Itu ngapa ya ibu-ibu? Sampai di Cenji kemarin saya Singapura Bu. Itu warga negara Indonesia, saya ceramah di sana. Itu bawa tas.
Gue belum pernah ada bapak-bapak ngaji bawa tas. Lihat ibu-ibu ya bu, bawa apa sih isinya itu? Ya Allah, gue mah nggak tahu, katanya Yasin isinya, kacamata sama HP. Minggu ngaji, minggu depan kan baru ketemu lagi tuh tas, digantung di pinggir pintu, disemutin di najis. Lagian, nah ini ibu kenal ini Jaka Tingkir. Ini kalau legenda dulu, ini kiai yang ngelawan buaya. Silakan. Ya udah, dia lelaki, aku lelaki, goblok. Kayaknya banyak banget godaan mata, kurang ajar banget ibu deh. Katanya bapak-bapak mata keranjang, ternyata ibu mata keronjol, goblok. Terus bu, terus nyampe mana gua ngomong? Tas. Itu tas uga aku kemis ngaji, ketemu kemis depan disangkutin belakang pintu, disemutin. Bapaknya nanya, Umi, ini tas isinya apa sih disemutin? Oh enggak apa-apa, cuma Yasin doang sama kacamata. Ternyata begitu dilihat, alham, unti merocot. Ibu, makanya yuk, anak ingin menjadi orang yang soleh, jangan sampai menjadi orang yang fitnah. Yang kedua, berbentuk anak aduun. Anak sekarang banyak yang jadi musuh orang tua, betul? Kalau di sini nggak ada, lihat di TV bu. Kita lihat sekilas berita, ada anak yang menggal pala bapaknya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Bahkan ada anak yang selalu menyakiti hati orang tuanya. Ada apa enggak? Ada. Makanya ibu, kalau anak pengen soleha, ibu sama emaknya soleha dulu. Mau lebaran begini nih ya, mau puasa begini, sayang kita sama orang tua biar kelihatan anak kita jadi contoh. Ke emak, bawa ikan gabus 3 kilo, amin. Bawa marjan 2 botol, bawa teh, betul, bawa kopi, amin ya robbal. Alham, anak insya Allah turut orang tua. Kalau orang tuanya udah menyakiti orang tuanya, maka anak berbalik akan menyakiti hati ibu dan bapaknya. Nauzu. Ya Allah bu, banyak orang salah kaprah sama orang tua, nggak cinta ke para wali mah kemana-mana nyampe tuh orang Bambon. Betul. Syekh Abdul Muhi nyampe ke Pemijahan, nyampe ke Cirebon jarah, betul. Ke emak tetangga nggak nyampe. Ada yang begitu. Itu masih Yana sama si Nonon. Ibu, padahal doa yang mustajabah dari siapa? Doa yang mustajabah dari siapa? Dari ibumu. Makanya kata ulama bilang, aras ini menangis, aras ini bergoyang ketika ada salah satu anak membentak ibunya. Ibunya dibentak-bentak, kalau mama segala main HP baik, tawan HP lagi mahal kuotanya. Gua tanya, banyak gak nenek-nenek main HP di sini? Ini najis ngaku goblok. Banyak gak nenek-nenek main HP di sini? Saya tanya, sayangan suami apa sayangan HP? Setan amat loh. Dengerin pak, ini bini yang begini ikat cebur kali sanggerahan. Jujur banget orang kagak bener di sini mah ya. Orang mah punya malu depan kiai. Bu, sayangan HP, sayangan suami Ustadz, begitu dong. Emang jasa lu merada jablay. Bu, sayangnya anak kepada orang tua tergantung bagaimana orang tuanya sayang kepada orang tuanya. Betul apa betul? Kadang-kadang salah kaprah, ke Banten setahun 3 kali, betul. Bahkan ada ibu-ibu kalau diajak jarah, belum punya duit udah ngutang di tabungan. Ini orang sini begitu, tabungan 600 minjem 9. Betul, betul. Emaknya nggak diperhatian, emaknya tahu juga kagak dia mujarah, betul. Datang ke emaknya ngasih duit 300, mak, nih saya mujarah, alham. Tapi yang kurang ngajar lagi ada. Assalamualaikum.
Nya, ada apa Neng? Bilang, mau kemana? Mujarah. Kemana? Ke peminjahan 2 harinya. Iya. Nya doa ya. Begininya sini dah. Lu ngapa? Itu ngapa tukang minjem pelaku pada ketawa baik? Bukan emaknya dibagi duit, malah pinjem emaknya dibagi duit. Bahkan kupingnya sompung sebelah. Kalungan emak disabet. Kenapa? Ongkos kurangnya. Nitip anak 3 brengsek banget. Nyusahin emak, wali lu datengin, nggak bakal ada kemustajaban dari wali. Kenapa? Karena orang tuamu kau sakiti. Paham? Paham? Ini banyak banget hobi jarah ke orang tua pada lupa. Ada yang begitu. Kadang-kadang emak mau ngikut, ajak dong tamasya emak. Ini emak mau ngikut, belum ngomong udah emak jangan ngikut, mabok, kurang ajar. Datang lagi nenek-neneknya udah mabok, nggak rumah masak. Lu ada di kampung saya Bu, di kampung saya ngaji kagak tuh nenek-nenek. Begitu mutur ngikut kan sialan tuh nenek-nenek. Kerjaannya bukan ngaji, senam najis banget. Umur 80 senam kan bangsa tuh nenek-nenek. Di sini ada nenek-nenek senam. Ada. Gua lihat di Pekansari tadi pagi ada nenek-nenek nyungsem. Lah kalau senam 86 tahun senam jantung sehat, lah jantung pada copot bagaimana urus? Pelatihnya mah Mbak Sri, namanya orang Jogja, badannya bagus bangetnya. Iya kan, pabrik susunya nangkring gitu. Ngikutin gerakan yang muda, yang tua ngikutin kan sialan tuh nenek-nenek. Tuh 2, 3 digoyang, jos. 2, 3 digoyang, jos. Nenek-nenek ikut. Wah nih. Hayang, jos. Wah nih. Goyang, nyos. Orang pada lari, dia jatuh gabrung. Oi. Jangan lagu nenek-nenek ya. Ngaji, betul. Ziarah boleh, orang tuamu kau utamakan. Nak akan menangis, aras bergoyang ketika ada seorang anak yang membentak orang tuanya. Makanya insya Allah anak kita jangan jadi aduun. Bapak anak-anak berantem mulu, ada yang begitu kan? Di rumah ibu begitu, sama berebut remote. Anaknya pengen bola, emaknya pengen terbelenggu cinta, ini najis. Anaknya kagak dipikirin, mana mikirin si Amira sama si Blue. Gua tabok lu. Ya Bu ya, anak adun. Yang terakhir berbentuk anak qurrata ayun. Mana yang kita inginkan? Anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Makanya bakti itu wajib nak terhadap orang tuamu. Betul. Bakti itu wajib. Kenapa? Lihat dalam Quran. Wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu Quran. Allah yang mensejajarkan antara Allah sang Khalik dengan orang tuamu yang telah melahirkanmu. Wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Mudah-mudahan anak kita jangan menjadi anak yang fitnah. Amin. Makanya ibu yang punya tetangga perawannya rada-rada bandel, jangan ngomong baik, nanti nepak. Betul. Ini kadang-kadang orang nggak introspeksi diri ya cek. Noh, nih ya perawan lu noh, pulang malam mulu, nonton dangdut, nonton pamilis. Enggak tahu anak dia pulang pagi. Jangan suka usil ya. Noh, laki lu noh pacaran mulu sama janda. Enggak tahu laki dia udah kawin lagi, gares. Awas lu. Ya. Awas, jangan usil. Cuma saya titip, ketika kerukunan berumah tangga mencerminkan keharmonisan, anak di pondok pesantren ada ketenangan. Bu, kalau ibu nggak pernah ribut sama bapak, anak di pondok pesantren adem. Pernah ibu ribut rumah tangga? Sering. Lu keplodosan apa ngaku sih mak? Ada nggak yang istri galak sama laki? Ada. Ini di sini sialan amat orang ya. Bu, maaf laki-laki dengerin. Saya laki-laki.
Di sana banyak laki-laki. Tapi maaf, jangan sekali-kali kau sakiti hati istrimu. Setuju? Saya titip sama Ustadz Ferdi. Ustadz Ferdi, antum masih muda, muka ganteng, duit banyak. Hati-hati, kiai rata-rata bukan mabok main layangan. Kiai rata-rata bukan mabok minuman, tapi maaf, mabuk goyangan. Anjir. Ya boh ya, makanya kayak saya contohkan anak saya. Saya kalau kemana-mana, istri saya pegang tangannya erat-erat. Ke CCM, ke Matahari, ITC. Kenapa? Takut ngambil apa-apa. Ya itu ya barangkali yang dapat saya sampaikan, karena pembawa acara diri, gue tahu diri. Berarti ceramah 22 menit, lumayan 4 juta adem. Ibu ya, maaf saya nggak minta duit bu, datang ke sini karena Ustadz Ferdi teman saya. Kiai Haji Daman Nuhuri adalah guru saya saling menghormati. Adapun itu tadi amplop, rezeki saya. Paham? Ibu-ibu kalau ada yang memanggil saya bapak-bapak, kan tahu sendiri Abdurrahman Maya modelnya begini. Maaf, saya nggak terima amplop, saya nggak terima duit. Bahkan duit yang diberikan dari bapak-bapak saya akan sodakohkan lagi, amin. Saya akan sumbangkan lagi kepada anak bini saya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nasihat kepada kita semua oleh Kiai Haji Abdurrahman As-Susuki. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. At-tausiyatus salisah satulkihi Kiai Haji Ilya Ulumuddin al-waktu wal makan iyahu. Tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ilya Ulumuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lirda'illah la hadratin Nabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Susallana wa lakum wa lakunna biniyati sihhatil afiyah wa salamah minal bala wa shiba min kulli da. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Ini pasti lagi nungguin aja dia ini terusannya. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru, para asatidz terkhusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita tercinta Ayahanda Bapak K.J. Damanhuri Mukarram, Ayahanda guru kita Kiai Haji Abu Bakar Madris, Akifilal Mukarram Kiai Haji Abdurrahman As-Susuki Al-Mukarram, Kiai Haji Mubarak, serta para guru yang lain, dan tentunya guru kita pimpinan Pondok Pesantren Manbah Hidayatul Ma'arif Kiai Haji Perdi, dan segenap dewan guru, para pejabat pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin yang maerat, santriawan santriawati, remajawan remajawati yang masih perawan kudu hati-hati, dan tentunya tidak lupa yang saya cintai dan saya sayangi, Ibu Dokter Yanti bini saya itu mah, semoga jadi istri yang soleha. Udah siap semua, Bu? Para bapak dan ibu, adik-adik sekalian, remaja-remaji yang saya banggakan dan saya jorok lo. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, malam ini kita dapat hadir dalam rangka milad Pondok Pesantren yang keberapa? Yang ke-6, dengan tema membangun peradaban bersinergi dengan umat. Kita doakan Kiai Perdi beserta seluruh keluarga dan segenap dewan guru diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesabaran lahir dan batin di dalam membangun iman dan ketakwaan generasi milenial di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita semua pun yang hadir diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan, berkah selamat dan berkah umur, dan mudah-mudahan berkah rumah tangga kita, berkah ilmu kita, dan semoga kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala akhir hayat yang husnul khatimah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, sudah banyak nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan saya yakin besar manfaatnya, banyak hikmahnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya untuk saya terutama dan buat kita semua. Insya Bu masih kuat? Masih kuat? Alhamdulillah. Salah satu
lembaga yang paling tertua di Indonesia kita ini adalah Pondok Pesantren. Di mana di dalam pondok pesantren itu ditanamkan dua hal. Yang pertama tarbiyah, yang kedua wa ta'lim. Yang pertama pendidikan, yang kedua pengajaran. Ya Bu? Ya Bu? Assalamualaikum. Masih hidup. Yang pertama apa? Bu? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Besti wajah aku imut nggak? Makasih. Awas lo bilang amit-amit. Yang pertama tarbiyah, yang kedua taklim. Pendidikan dan pengajaran. Islam itu mengajarkan kita ada dua tarbiyah. Tarbiyah qablal wilada, tarbiyah ba'dal wilada. Ada pendidikan sebelum anak dilahirkan, ada pendidikan sesudah anak dilahirkan. Pendidikan sebelum anak dilahirkan nggak usah saya bicarain. Ya Bu, ibu-ibu, bapak-bapak udah pada paham. Intinya ketika akan menanam benih anak jangan lupa pakai doa. Supaya nanti benih anak yang tertanam itu ketika anak lahir nanti mengikuti watak tabiat malaikat. Setelah anak keluar dari rahim seorang ibu, tumbuh besar, maka keharusan kita orang tua mendidik anak dengan pendidikan agama. Mendidik anak dengan keimanan, ditanamkan keyakinan dan akidah yang kuat. Ya Bu, ya Bu, supaya anak kita nanti menjadi generasi Qur'ani, generasi yang beriman, generasi yang berakhlakul karimah. Bu, jelas? Udah paham? Bu, udah jelas? Udah paham? Ya kalau udah jelas, udah paham, cukup ceramah saya sampai sini aja. Udah jelas belum? Astagfirullahaladzim. Bolot kali ya. Harapan setiap kita orang tua, kita pengen punya anak maka tantangan kita sebagai orang tua di zaman di mana teknologi makin canggih, zaman semakin modernisasi, tantangan kita orang tua begitu hebat, begitu dahsyat. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi sekarang dunia dipenuhi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Yang kita kenal sekarang ini dunia medsos. Dunia medsos, di mana kadang-kadang ini sudah merusak akidah dan moral anak-anak kita. Bukan cuma anak-anak, sampai orang tua pun rusak gara-gara dunia medsos. Banyak istri-istri yang suka main TikTokan. Betul nggak? Sampai ada nenek-nenek aku lihat di TikTok, 2 orang mana pakai kutang doangan joget-joget tuh nenek-nenek, najis tralala. Kadang-kadang istri udah dandan cakep-cakep, bedak segala rupa dipakai, bedak Wardah, bedak Ultima, bedak Pixi, bedak Tulji, bedak yang paling murah bedak Pipa. Udah dandan cakep-cakep, dia foto selfie. Pasang di DP. Pasang. Kadang-kadang main TikTok. Sehingga kecantikannya itu terlihat oleh orang laki-laki. Karena di HP nggak mungkin isinya cuma perempuan, ada juga orang laki.
Ketika ibu dandan udah cakep dilihat orang laki, sampai nanti ibu mati, kalau masih ada di TikTok itu wajah ibu dilihat orang laki, maka nanti dosa yang mengalir ke makam ibu. Naudzubillah min. Bu, maka ibu-ibu yang suka main TikTok hapus ya. Apalagi Masya Allah kalau kita lihat sekarang ini di dalam HP perempuan yang pagi mana aja ada nggak? Ada. Apalagi ABG sekarang. Maka disinilah pondok pesantren yang akan bisa dan mampu menyelamatkan iman, akidah, moral anak-anak kita. Jangan sia-siain, masukin anak pesantren. Apa yang menjadi harapan kita supaya anak ngerti agama, supaya anak bisa sholat, bisa baca Quran, nanti manfaatnya kembali kepada kita selaku orang tua. Ya bu, sebab nanti ketika kita mati bu, ketika semua kita mati, anak kita nanti yang ngerti agama, dia ziarahin kubur kita, dia ngedoa, dia baca Quran, dia kirim Fatihah, baca Yasin, dia tahlil, itu akan bisa meringankan siksa kita di alam barzah. Sebab begitu nanti masuk kubur, malaikat mungkar kan datang nggak? Dan akan bertanya, "Mara buka?" Ditanya. Ibu kaget lagi. Lah emang begitu nanti pertanyaan malaikat itu dalam kubur nanya kita dengan suara yang menggelegar, lebih kenceng, lebih keras daripada 6 kali suara halilintar. Nggak ada nanti malaikat mungkar orang mati datang masuk kubur nanya marobuka. Nggak ada. Lah kalau yang mati bencong Allahu Rabbi, najis amat. Astaga. Bu, makanya didik anak-anak kita, tanamkan ilmu agama, tanamkan iman, ajarkan anak-anak kita supaya cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, cinta kepada para sahabat-sahabatnya. Amin. Ya Rabbal. Ini sekarang generasi kita bu, generasi milenial, yang sudah terjerat oleh tipu daya medsos, apalagi HP. Kadang-kadang anak-anak kita yang kecil 2, 3, 4 tahun nangis kasih HP diem, besok nangis lagi obatnya HP. Makanya anak sekarang sama HP udah pada pinter, betul kagak? Apalagi yang gedean dikit, udah lupa daratan kalau sudah main game online. Welcome to Mobile Legend Bang Bang, double kill, triple kill, sepak, victory, first blow on. Iya nggak? Iya. Kalau sudah asik main game dipanggil emak kagak nyaut. Ada anak yang begitu ada? Ada kagak? Astaga. Makanya HP itu bisa jadi setan. Namanya setan gepeng. Ampe setannya gak ikut main HP. Ansip lewat kober dilihat perempuan duduk di atas kuburan bari main HP, rambut panjang, baju putih. Ansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal, begitu kata setan. Ini setan zaman now. Astaga. Ya bagaimana HP gak jadi setan? Gara-gara HP banyak laki bini berselingkuh, ada nggak? Rumah tangga beranakan sampai bercerai, ada nggak? Gara-gara HP anak SD jadi korban perasaan, jadi korban perkosaan. Jadi korban perasaan. Ada nggak? Ada nggak? Gara-gara HP anak udah bisa berlaku kekerasan, sampai sekarang viral anak-anak ABG yang suka begal-begal. Ada nggak bu? Kalau udah begal orang, ya Allah nggak tahu diri. Naudzubillah min. Astaga. Makanya kita kudu perkuat akidah, iman anak-anak kita. Lebih-lebih di zaman sekarang, Masya Allah, dunia sudah dipenuhi ilmu teknologi yang canggih dan tidak bisa dibendung lagi.
Betul. Kita orang tua punya beban yang luar biasa karena kita orang tua pasti bertanggung jawab. Maka supaya ringan tanggung jawab kita nanti di akhirat, ayo selamatkan anak-anak kita, masukin pondok pesantren. Apalagi kalau ibu masukin anaknya ke pondok pesantren saya gratis, gak pakai bayaran, kamar bagus, AC bagus, pokoknya ibu kalau masukin anaknya ke pesantren saya gratis. Kamar bagus, kamar mandinya udah kayak hotel, AC-nya ada, pokoknya gratis kalau ibu mau masukin anaknya ke pondok pesantren saya. Mau kagak? Mau kagak? Gratis, mau nggak? Mau nggak? Cuman pesantrennya belum saya bangun. Itu persoalan. Doain, insya, Bu, ayo. Kita orang tua nih, ya, kita mesti jadi contoh dan teladan buat anak-anak kita, betul, betul. Ya sekarang ini masya Allah, kadang-kadang orang tua sendiri nggak bisa jadi teladan buat anak-anaknya. Coba sekarang kita ubah. Begitu nanti maghrib datang, TV mati, adzan berkumandang, TV mati, radio mati, anak nangis. Jangan. Penuhi panggilan Gusti Allah. Suami sholat, bini sholat, anak-anak pasti. Suami ngaji, bini ngaji, anak-anak pasti. Ajarin yang kecil baca alif-alifan, yang gedean dikit baca alif beneran. Ada nggak alif-alifan? A di atas, a di bawah, i, a do ma u, a i u, mimpat amata pat ata lam do malu matalu, babat aba bapat aba lam do malu babelu. Enak gak dengar anak ngaji? Enak gak? Bangga gak anak pintar ngaji? Ini kadang-kadang anak pinter bahasa Inggris bangganya luar biasa. Anak nggak becus ngaji, ya Allah kagak sedih. Padahal nanti yang manfaat anak bisa nyanyi apa anak bisa ngaji? Anak bisa nyanyi walau juara 1, Bu, nyanyi suara bagus. Ilok apa nanti ibu mati anak suruh nyanyi? Kan nggak mungkin. Betul, betul. Ibu mati Pak RT bilang, Bu, karena ini anak ya almarhumah seorang penyanyi, mari kita dengarkan anaknya menyanyi. Kan nggak mungkin nyanyi tuh anak, mak, kemana, mak lagi mati nyaut, kemana aja boleh. Nggak apa-apa anak bisa nyanyi. Kembangkan bakat seninya, cuman tanamkan iman supaya anak jadi seniman beriman. Kalau dia perempuan nyanyinya rapi, sopan, pakai bajunya yang rapet, Bu. Pakai bajunya yang rapet. Nih kadang-kadang penyanyi sekarang bajunya pada kagak rapet. Betul kagak? Betul nggak? Coba anak bisa nyanyi, ditanamkan iman, jadi seniman beriman. Sekarang seni nggak lagi indah. Kenapa? Diperkosa sama penyanyinya, dinodai sama penyanyinya. Kenapa penyanyinya? Naik panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian, yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul Lengser Uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Sarini goyang morina, Cita Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, yang belum ada goyang nyungsep belum ada. Udah ibu diam aja nggak usah ngomong. Apal apa dengerin aja resek lo. Gue mah apal gue bukan berarti nonton, ngapalin. Seni itu ya. Tapi jangan nodai seni, ya Bu. Ya Bu. Boleh nyanyi, boleh buat hibur diri.
Hidup jangan monoton, ngaji zikir sholat, ngaji zikir sholat, monoton jangan. Boleh sekali-kali kita cari hiburan, bawa bang anak bini datang ke karaoke-nya Inul, boleh, asal yang datang yang dibawa anak bini, jangan bawa janda, jangan, itu yang kagak boleh. Nah, kadang-kadang karaoke bawanya janda. Ibu-ibu hati-hati zaman sekarang bu, jangan kalah dandan sama janda ya, sebab sekarang janda dandannya menor-menor banget. Ya janda sekarang macem-macem. Ada janda jambu batu, janda muda beranak satu. Ada janda yang disukain orang laki, namanya jamur, janda di bawah umur. Ada juga si janda yang orang laki kagak suka, apa? Jatake janda tak layak pakai, nenek-nenek. Nenek-nenek, nenek-nenek. 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 Tuh janda tak layak pakai. Tapi kita bersyukur punya nenek ya enggak? 8 kalau enggak ada nenek enggak ada kita. Makanya nih malam ini merasa punya nenek, rawatin tuh nenek baik-baik. Kenapa? Sebab nenek-nenek makhluk langka. Emang apa? Kalau mau mati sakit dulu. Jarang nenek-nenek mati mendadak. Beda sama anak muda, banyak yang kadang mati mendadak bu. Punya motor baru Ninja, naik motor dia jalan raya ngetrek, ceger mati. Banyak anak muda mati mendadak, banyak nggak? Banyak nggak? Iya, overdosis gara-gara obat mati, ada nggak? Ada yang kadang-kadang minum oplosan, ada nggak? Mati gara-gara minum oplosan. Apalagi sekarang Masya Allah anak-anak kita diracuni dengan berbagai minuman keras. Gara-gara sebotol dia jalan. Hobi anak muda. Yang penting nih bini bapak tuh lagunya tuh. Kalau usah nyanyi emang nyambung baik. Mestinya jangan begitu nyanyi, rubah. Gara-gara sering sholawatan. Tuh gak apa dia. Kurang ajar emang pada. Bu. Gara-gara sering sholawatan. Hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan. Pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul pasti sholawatan. Tambah lagi sholawatan. Masya Allah aduh berkahnya orang yang sering sholawatan. Jadi ibu kalau lagi galau jangan nyanyi bu, sholawat. Ini kadang-kadang ibu sekarang pak kalau lagi galau ya Allah nyanyi deh. Nah, ibu-ibu mah begitu kalau lagi sedih. Kalau lagi sakit hati, kerjanya 2, masuk kamar nangis, kalau enggak nyanyi. Tuh ibu-ibu. Apalagi kalau suami udah nyuekin, enggak pernah disentuh-sentuh tuh ibu, nyanyi dia. Perasaan makan pagi mati atau memang jadi aku harus masa si aku tasaros malah. Gua heran giliran nyanyi mah. Tahu giliran ayat menyambung bekagak. Bu, kita ini jadi orang diperintah Allah pandai bersyukur. Jadi syukuri hidup ini bu ya. Ya bu ya. Bu, nggak usah galau-galau bu. Ya bu ya. Syukuri nikmat dari Allah. Ya bu. Syukuri apa yang nyambung lagi. Hidup adalah tetap jalani melakukan. Duh, apa nih? Sampai nenek-nenek apa nih lagu? Bu, emang begitu kata Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni
ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Katanya apa? Nyanyi lu dari tadi apa sama dedek lu? Giliran ayat la'allakum tatakun. Emang lu kira ayat cuma tatakun doang? Lu kira ayat cuma puasa doang? Nggak sekalian tatakin. Tuh nggak ada tataknya ini. Gua heran nyanyi apa la'allakum tatakun. Taskurun bu. La'allakum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kata Allah, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Bu. Jadi siapa yang ngeluarin kita dari perut mak? Allah. Ibu lagi dengerin ngapa ah? Gua kata dengerin. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ibu. Bu. Yang ngeluarin kita dari perut mak kita Allah. Emak mah cuma modal ngeden mak. Dokter bidan cuma jadi perantara doang. Betul. Walaupun emak nih sengeden-ngedennya, kalau Allah nggak izinkan keluar, ngetem kita di perut emak. Betul kagak? Ya Allah, itu emak waktu ngandung berat, apalagi ketika anak dilahirkan 9 bulan sekian hari, penyawa taruhannya. Bu, sakit nggak waktu beranakin anak? Sakit apa enggak? Lah bagaimana kagak sakit, yang masuk 3 on yang keluar 3 kilo lah sakit. Betul ya Allah, itu ketika istri begitu detik-detik melahirkan, kita laki udah kagak bisa diem, jalan sono jalan sini. Kalau laki yang bener ngedoa, kalau laki kagak bener mah bareng kelotok lepas plepus. Kalau laki yang bener ngedoa, dia kirimin doa buat bininya biar anaknya selamat. Iya kagak? Itu bini ya Allah meradang nyawa ketika akan melahirkan anak. Begitu 9 bulan sekian hari Allah takdirkan lahir tuh bayi. Lahir tuh anak. Nangis tuh anak. Tuh kalau anak yang lahir Betawi begitu. Begitu. Nah beda lagi kalau bayi Sunda. Begitu bayi Sunda. Bu, apaan? Bayi Jawa. Lu jangan merintah guru, lu songong lu. Guru diperintah-perintah. Beda lagi orang Batak ngelakin. Begitu doang orang Batak. Luar biasa. Makanya pantas kalau ibu-ibu tuh mendapat kedudukan yang sangat mulia. Betul nggak? Kedudukannya tinggi, betul nggak? Itu sebabnya 3 tadi: mengandung, melahir, menyusu. Tuh 3. Pakai pantas ibu-ibu mah dinyanyiin dia mah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Ngandung lagi koslet kasetnya. Ada kagak yang ngandung 12 kali? Ada yang doyan. Betul. Makanya adik-adik santriawan santriawati, adik-adik anak-anakku sekalian, muliakan kedua orang, terutama ibu. Tapi dua-duanya muliakan. Bapak itu jembatan dunia, ibu jembatan akhirat. Kalau jadi anak pengen sukses dunia, muliakan bapakmu. Pengen selamat di akhirat, muliakan ibumu. Bu, mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solehah semua. Amin ya robbal. Ya insya inilah disinilah tempatnya supaya anak-anak kita insya Allah menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Dia bisa sholat, bisa ngaji. Ini di pesantren anak bisa ngaji enak gak? Ini kadang-kadang nyanyi doangan. Emaknya juga sih kadang-kadang doyannya nyanyi.
Dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Boleh nggak apa-apa, boleh. Bisa nyanyi, boleh. Laki makan, ibu ngempet dampingin tuh laki nyanyiin. Papa, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Ser. Tuh laki dinyanyiin lagi makan, kuat nambah. Apalagi laki di ngajiin, mati. Lah iyalah. Bu, aku juga bisa menyanyi. Ibu mau nyanyi, aku menyanyi nggak? Ibu mau lagu apa? Ibu mau lagu India? Boleh nggak? Mau nggak aku nyanyi lagu India? Mau dengerin? Ya aku hafal kok. Dengerin ya. Muskurane di wajah tumho gungunane ki wajah tumho dia jaina 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 jaina. Nggak ada jainnya bu, air putih doang. Bu, mau lagi nggak nyanyi? Lagu India boleh gak? Cahai tujuko cahongga hardem marke bidil se ye pyar na ho kagam. Cahai tujuko cahongga hardem marke bidil se. Tapi tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Qur. Kapan aja dibacain. Orang sakit bacain Quran enak nggak? Apalagi yang mati ngajiin Quran pantas nggak? Punya utang baca Quran lupa nggak mau utang? Lupa abis baca Quran inget lagi. Makanya sering-sering baca Qur. Kalau lagi galau baca Qur. Orang beriman gak usah galau-galau, banyakin baca Quran, banyakin sholawat. Dan insya, yuk kita tutup dengan sholawat. Mau kagak? Mau kagak? Mudah-mudahan insya Allah manfaat. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habib Muhammad ibn Abdillah Muhammad Suali. Ya nyanyi nyambung, salawat kagak nyambung. La ilaha illallah, astagfirullah, amit-amit dah lu. Bu, ya ulang. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habib Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad ibn Abdillah wa ya qari kitabillah alaika hubbatul khadra tujahid fi sabilillah alaika hubbatul khadra tujahid fi sabilillah ya Rasulullah Ya Rasulullah Muhammad
Muhammad ibni Abdillah Muhammad Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimat tauhid, kalimat tahlil, halala yuhallilu tahlilan yang harus kita tanamkan untuk memperkuat keimanan kita menghadapi hidup di akhir zaman. Kiamat semakin mendekat, mudah-mudahan insyaallah kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan semoga kita semua dikasih Allah umur panjang, sehat afiat, sehingga nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebentar lagi ya Bu ya, insya mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan sehingga dapat menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan, di mana Rajab tathirul badan, bulan membersihkan badan, Sya'ban tathirul qalbi, bulan membersihkan hati. Kalau badan sudah bersih dari dosa, bersih hati di bulan Sya'ban. Kalau sudah hati sudah bersih di bulan Sya'ban, maka suci ruh dan jiwa kita di bulan Ramadan. Amin. Buah kedong-dong dibolak-balik. Yang kompak dong. Buah kedong-dong dibolak-balik, biar gondrong jadi mubalik. Bu, buah kedong-dong ada di loyang. Cakep ngapa? Buah kedong-dong ada di loyang. Biar gondrong, yang penting sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak ngebecus ngaji deh. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng. Siapin plastik kayak Perdi, kalau berkat udah ada bungkus, nanti pulang aku tenteng. Bukan bilangin, oman ngingetin. Sebab kalau nggak dibilangin kadang-kadang panitia ada baik yang lupa ngasih amplop. Amplop mau udah dikasih, berkatnya doang belonan. Makanya saya ingetin, jangan sampai lupa. Sebab saya pernah Bu ceramah juga di Depok, panitia lupa ngasih amplop. Selesai ceramah saya ke mobil nonong, dewek-dewek kagak ada yang ngasih apa-apa. Padahal Bu saya jalan udah pelan-pelan, kagak inget juga panitianya. Sampai saya duduk di mobil, saya bilang, Fir jangan jalan dulu ya, panitia belum ngasih amplop tahu. Akhirnya saya tungguin lama banget kagak datang-datang. Akhirnya saya pulang muter tasbih, ya Allah ingetin ngapa, ingetin ngapa, ingetin ya Allah, ingetin ngapa. Alhamdulillah inget Bu. Alhamdulillah. Tuh panitia naik motor dari Depok nyampe rumah jam 3 pagi, ngetok pintu, saya kirain memedi Bu. Pas buka pintu cium tangan bolak-balik, maaf ya Kiai tadi lupa ngasih amplop. Ya Ustadz aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa ada berkahnya. Maaf ya Pak Kiai, amplop saya sobek, saya lempengin jadi 5 juta. Alhamdulillah. Oh ini sini berapa? Insya Allah berkah. Amin. Ya Rabbal. Ya satu Fatihah kita doain guru-guru kita. Abi Kiai Daman Huri, Kiai Abu Bakar, Kiai Barok, dan semua guru-guru. Semuanya doain biar sehat panjang umur. Terkhusus guru kita Kiai Perdi dan segenap dewan guru biar sabar, biar kuat didik anak-anak santri. Mudah-mudahan berkah selalu. Ibu-ibu mudah-mudahan suaminya yang sedang bekerja di luar kota diberi kekuatan, kesehatan, pulang bawa berkah. Ibu-ibu biar diberi kesabaran oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak biar supaya lapang dada, menerima ilmu dengan mudah, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. Ada segenap panitia, terima kasih kepada para bapak ibu adik-adik semua, dan juga terkhusus kepada tukang son. Terima kasih, kita doain tukang son mudah-mudahan nanti masuk surga sama son-sonnya. Sekian, terima kasih, bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ilya Ulumuddin yang telah menyampaikan sebuah ilmu kepada kita semua. At-tasiyatur rabi'ah,
Satul Kihim Kiai Haji Abu Bakar Madris al-waktu wal makan iyahu. Tausiah keempat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abu Bakar Madris, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Damanhuri, semoga Allah menjaga kesehatannya, dimurahkan rezekinya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Ferdi, mudah-mudahan pondok ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para asatiz, para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya enggak banyak-banyak mukadimah karena waktu udah malam ya. Bu, saya cerita dua aja dah. Satu, sebab-sebab terjadi Isra. Dalam sejarah namanya Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Yang pertama, paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Bu, itu Abu Thalib Pak, sepanjang hidupnya belum pernah ngucapin syahadat. Tapi dia meninggal, Nabi sedih banget. Apa yang menjadi rahasia? Ternyata Abu Thalib itu belum pernah ngucapin syahadat, bela Islam mati-matian. Salah satu contoh, Abu Jahal pernah bilang begini sama Abu Thalib, ya Abu Thalib, sampaikan amanat saya kepada ponakan Muhammad. Sebenarnya Muhammad ngembangin agama mau apa? Kalau Muhammad pengen harta berapa banyak? Kalau dia pengen jabatan, jabatan apa? Yang penting tinggalin ajaran agamanya. Begitu disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi, apa kata Nabi? Ya paman, harta gampang, jabatan mudah. Bilang sama Abu Jahal, di dunia ini matahari mana tuh? Kagak ada duanya. Bulan cuman satu, nggak ada duanya. Law wada'ta samsa fi yamin wal qamara fi yasari an atuka hadzal amri. Paman, jangankan harta, jangankan jabatan, sekalipun Abu Jahal bisa ngasih matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, buat saya tinggalin agama, nggak bakalan saya tinggalin. Tegas jawaban Nabi. Apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, kalau ini pendirianmu, aku siap membelamu sampai titik darah penghabisan. Belum pernah ngucap syahadat, bela Islam mati-matian. Anehnya di kampung kita tiap hari baca syahadat, berantem kagak habis-habisnya. Benar. Ustadz kadang-kadang sama Ustadz berantem, ada. Ustadz yang satu datang, yang satu pulang, udah deh. Ada model begitu. Ustazah sama ustazah ngambek, giliran tahlilan kagak disuruh baca doa, ngambek pulang duluan, ujung itu. Ada model begitu. Ada model begitu. Apalagi dikit lagi nih musim tarawih, pada main kata-kataan, padahal baca syahadat. Yang tarawih 20 rakaat ngatain yang 8. Kata yang 20 tarawih 8 rakaat pelit, orang pelit masuk neraka. Yang 8 nggak mau kalah, justru 20 rakaat bid'ah. Orang ngerjain bid'ah masuk neraka. Akhirnya yang sholat 8 rakaat di neraka, yang 20 di neraka. Kata tukang ojek yang kagak sholat, gua di surga. Begitu kata dia. Bu, Pak, makanya kata Nabi apa? Kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hei umat Islam, jadilah 2 tangan, jangan jadi 2 telinga. Hidup jangan kayak kuping. Kenapa? Sama-sama dipala, nggak pernah akur. Dari dulu sampai gini hari, kuping kanan sama kiri nggak pernah ketemu. Pernah ketemu? Agak nggak akur di mana. Tapi kata Nabi mendingan jadi tangan. Kenapa tangan? Kompak. Mana buktinya? Tangan kiri gatal, yang garukit. Kanan gatal, yang garukit. Kiri, dua-duanya gatal, bareng ya. Benar. Wali murid punya duit, guru punya tenaga, pimpinan pesantren punya keinginan. Kalau kayak barang kayak gini, alhamdulillah mahimah jadi berkah. Kenapa? Karena sama-sama bantu. Benar. Coba masing-masing sok nggak jadi. Maka pelajaran pertama buat kita umat Islam, Islam harus bersatu. Amin. Amin.
2 bulan berikutnya istrinya Pak meninggal dunia. Bu Khadijah waktu meninggal umur 60 tahun, anak udah 9. Saya mau tanya, kalau perempuan dulu belum ada make up, umur 60 anak 9 kira-kira masih kencang apa ada peot? Dulu. Jangankan dulu, zaman saya kecil aja ibu-ibu kalau pakai bedak paling top bedak pipa. Yang rada putihan nomor 3, yang merahan dikit nomor 5, gitu ya. Yang kalau habis dipakai ditepak kebul. Bini dandan, laki nyium lah batuk, gitu dah, ngebul. Ustaz ngapa cerita ke sana? Bu, Pak, Nabi Muhammad itu orang paling ganteng sedunia. Nggak ada yang ngalahin. Bahkan kata bait syair, Zubabatun ajilan fi jismihil hasani, laler aja nemplok di badan beliau nyerosot. Hebat nggak? Saking mulusnya. Kayak orang sini begitu. Begitu laler nemplok, alhamdulillah nyarang. Kebanyakan koreng. Nabi mah jangankan ketempelan kotoran, kotorannya aja hilang. Suatu ketika ada sahabat pengen banget tahu tai Nabi. Gue pengen lihat tai Nabi kayak apa gitu ya. Dia penasaran. Tiba-tiba Nabi nggak begini. Saya mau buang air dulu kan, lapangan. Tolong alingin gitu. Noji girang banget. Begitu dialingin dia tanda itu. Ntar gue balik ke pengen lihat tai Nabi kayak apa begitu. Begitu kelar dia muter. Begitu dia muter, boro-boro ngelihat tai Nabi. Bekasnya aja udah hilang. Nabi buang hajat, tainya hilang. Kayak orang Citayam. Orang Citayam begitu. Kalau berak, tainya hilang. Emang apa? Beraknya pinggir kali. Nganyut itu mah. Ustaz maksudnya apa? Nabi paling ganteng sedunia. Jangankan janda, perawan antri. Anehnya ngapa nenek-nenek meninggal dia sedih, padahal perawan antri. Saya mau tanya sama bapak-bapak nih, jawab jujur Pak. Pak jujur ya, bini kita udah tua mau mati. Kita punya pacar perawan cakep ngajakin nikah. Kira-kira bini yang tua mau mati girang pas sedih? Jawab lo, ayo lo. Ayo lo. Kenapa? Cinta bahasa bibir. Apalagi anak muda kalau lagi cinta. Bila cinta sudah melekat, tai kotok terasa coklat. Mantep banget itu. Bila cinta sudah bersemi, cacing pun terasa bakmi. Cinta. Orang kalau cinta begitu. Kenapa? Timbulnya sayang. Kalau disayang, insya Allah jadi istri yang soleha. Istri yang soleha pasti gampang masuk surga. Betul? Bu, pengen jadi istri soleha, pengen gampang masuk surga, pakai aturan Quran. Apa kata Quran? Ciri-ciri istri soleha. Lil muttaqina mabada, hadaika wa anaba, wa kawaiba atraba, wa kasan dihaka, la yasma'una lagwan wala kidzaba. Ciri-ciri istri soleha wa kawaiba atraba. Kawaib itu maknanya perawan. Atrob buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet 17. Gitu. Dilihat laki selalu enak dipandang begitu. Kadang-kadang perempuan kan terbalik. Kalau kondangan aja cakep. Giliran tidur sama lakinya kayak kucing kecebur. Mana laki mau betah di rumah? Wah, kondangan mau minyak wangi aja 2 rupa, ketek wanginya lain. Di badan wanginya lain, kondangan. Begitu lewat aja serebeng, wangi banget, kondangan. Wangi juga kondangan. Giliran tidur sama lakinya, masa Allah remason deblak di mana-mana. Kata lakinya, mana yang cium pedes semua. Kadang-kadang ada bini yang kurang ngajar, ketahuan mau tidur sama laki, pakai autan lah. Begitu dicium sama lakinya, lah dia mabok duluan lah. Kondangan hebat banget. Buka aja lemari pakaian ibu ya, pasti baju yang dibeli yang baru yang mahal, kondangan. Giliran kondangan mah baju yang dibeli yang baru yang mahal, kondangan. Giliran tidur sama laki, masa Allah mana kutang lain sebelah.
Sebelah kiri dengdek tusuk sama peniti. Ya. Apek tuh laki tuh. Apalagi yang kedua kata Allah wa ka'san dihaq. Bu. Apa kata Allah? Wa ka'san dihaq. Apa itu ka'san dihaq? Gelas laki jangan sampai kosong. Bukan artinya gelasnya kosong isiin, gelasnya kosong isiin. Lah kembung lagi minum dulu. Apa itu ka'san dihaq? Suami sarapan pagi temenin. Kadang-kadang perempuan pada belagu. Pagi-pagi bikin si kopi, taruh aja di meja. Bodo amat lu minum ya, emang kagak nih begini dia. Ngaku lu pada lu, ngaku lu aja lu. Ustaz ngapa belagu banget pengen ditemenin? Bukan belagu. Kalau ada bini kayak tadi bikin kopi langsung ditinggal, dilarang oleh Allah. Kenapa? Tuh seolah-olah bini menghina suami, makanya dilarang. Lah menghina dari mana Ustaz? Yuk saya tanya Bu, Pak, kalau ada kue, ada kopi ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apaan? Sajen. Sajen makanan siapa? Setan. Berarti suami ibu kurang ajar. Bu, kalau perlu bukan sarapannya doang temenin. Kalau perlu laki mau berangkat usaha, siapkan alat usahanya. Kenapa? Begitu dia berangkat usaha dengan tenang, senang, rezekinya banyak, balik lagi kan sama ibu. Bener nggak? Suami ibu kerjanya di kantor, alatnya di tas, siapin tasnya. Emang alatnya di tas. Suaminya petani, ya pacul. Emang alatnya pacul, ya siapin pacul gitu. Suaminya ansip, ya pentungan gitu ya dah. Lah tergantung Allah. Begitu suami mau berangkat ke kantor, antar Bu sampai depan pintu. Cium tangan suami, ibu nggak boleh masuk ke dalam sebelum suami berbelok. Begitu suami mau belok Pak, nggak boleh langsung jalan. Tatap dulu istri di rumah. Yeah. Begitu suami menatap di istri di rumah, istri dari rumah kiss bye. Yeah. Mantap. Ustaz belagu banget pakai kiss bye kayak orang barat. Nah di sini kelemahan kita. Bapak Ibu, kiss bye bukan ajaran barat, ajaran Islam yang ditinggal oleh umat Islam yang make orang barat. Kiss bye itu ajaran Nabi Ibrahim. Ibu bapak kalau pergi ke Mekah mau mencium Hajarul Aswad, orang terlalu padat atau terlalu jauh gak usah disamperin, cukup dari jauh, namanya istilam. Apa itu istilam? Kiss bye. Hajar Aswad di sono, kita dari sini kan kita bilang Bismillahi Allahu Akbar. Apa namanya? Kiss bye. Emang ajaran Nabi Ibrahim. Suami ibu mau berangkat ke kantor, ya enggak? Lagi megang tas. Begitu dia nengok, ibu di rumah dah. Dah apa-apa. Itu kalau megang tas. Nah kalau megang pacul. Sekalipun dia megang pacul kan laki ibu. Jangan lihat kerjaannya statusnya suami kita. Cari pahala, ya kiss bye. Ya paling bahasa robah. Begitu dia megang pacul nengok. Dah babalu begitu. Apalagi yang kedua, didik anak menjadi anak soleh dan Bu, sebenarnya kita punya anak apa sih yang kita harapin? Anak kaya, orang tua kaya Pak, belum tentu. Anak senang, orang tua senang, belum tentu. Bener. Yang pasti bapak kaya, anak jadi raja, itu pasti. Bener. Yang banyak anak senang, orang tua jadi pembantu, itu banyak. Udah. Pagi-pagi anak kerja, mantu kerja, tinggal cucu sama siapa? Sama neneknya. Bener. Makanya benar masukin mahimah, masukin pondok pesantren. Anak sebandel-bandelnya di pondok pesantren, senakal-nakalnya di pondok pesantren, minimal banget bisa baca Fatihah, bener gak? Begitu ibunya meninggal, datang ke kuburan, Al-Fatihah. Tuh emaknya di kuburan girang banget. Alhamdulillah di dunia gue nggak dapat apa-apa sama anak. Untung dia pesantren dulu mahimah, masih bacain Fatihah, girang banget. Ini mana anak sarjana doang baca Quran kagak becus. Emaknya meninggal, datang ke kuburan bawa kembang 3 bungkus, air mawar 2 botol. Bangga banget nyampe kuburan, ngoret. Habis ngoret buka bungkusan kembang, ngomong di atas kuburan, Mama hanya ini yang dapat kuberikan ya. Buat apa itu kembang? Jangankan 3 bungkus, 2 truk nggak bakalan wangi, bener?
Habis tabur bunga, buka lagi air mawar, siram lagi 2 botol. Jangan ngomong lagi, adem ya mah, adem. Kata emaknya di kuburan, apaan adem? Becek 2 botol. Ustadz bukan nggak pengen punya anak soleh dan soleh, pengen banget, cuman susah. Saya bilang bukan susah, nggak ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti bisa. Mana contohnya? Nyak kita dulu. Emang nyak baba kita dulu pada sekolah? Agak, tapi kita pada bener. Dulu emak bapak kita nggak sekolah, kita pada bener. Kenapa zaman sekarang emak bapaknya pada sekolah, anak pada bandel? Musinya pada bener semua nih. Kenapa? Kemauan. Dari mana Ustaz? Dulu emak perempuan di mana-mana, ngajinya dikit, makainya banyak. Sekarang perempuan di mana-mana, ngaji doang banyak, makainya dikit. Dulu emak kita kalau ngaji paling banyak seminggu 2 kali. Yang diaji kagak macam-macam, perukunan bersifat 20. Mengapa? Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Emang segitu doang ngajinya. Kalaupun nambah perukunan, adapun rukun Islam itu 5 perkara, pakai perkara ngajinya. Sekarang mah perempuan di mana-mana tiap hari ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji dulu tiap hari. Tiap hari ngaji, pulang ngaji ditanya sama lakinya, dari mana Neng? Pulang ngaji Bang, dapat? Kagak. Nah gitu tuh ya. Kata lakinya kan lu ngaji mulu ngapa kagak dapat? Kata dia, habis gimana mau dapat Bang? Yang ngaji berdua, yang ngobrol 60. Kata lakinya, emang lu ngobrolin apaan? Ya kagak ada lain Bang, utang seragam, utang kudungan gitu aja. Dulu nyak kita tuh, bagaimana dulu anak dulu nggak bener, ngindung anak aja pakai apa nih sifat 20, nasehatin, deng indung, kepala lindung, hujan diudik, nih mandung, anak siapa, rudung, mata melirik. Perawan dulu pakai kudungan, ngelirik doang kesandung. Perawan sekarang melotot kejeblos. Ada nggak orang sekarang yang anaknya kagak ibadah diancam? Nggak ada. Dulu emak kita masih orok aja diancam. Masih orok. Coba masih ingat gak tuh? Aduh, aduh, mandi di kali, tidak sembahyang, lagi diancam di dalam kubur, orok lagi diancam, kagak sholat kagak puasa di kuburan disiksa, padahal masih orok. Duduk goyang, ngapa nyanyi nyambung ya? Beduk subuh, bangunkan ibu, jadilah anak. Dulu mah anak laki pada tidur di musola, sampai sholat subuh emak yang bangunin anak. Sekarang emak bangunin anak sampai budak kagak bangun-bangun. Benar? Nah ini makanya didik anak soleh dan soleha. Nah kalau istrinya soleh, suami kudus. Kalau istri soleha, suami kudus soleh. Benar? Jangan ngarepin bini doang bener, lakinya geblek kagak bener ibu ya. Laki yang benar gimana? Idza kasauta faksuha. Nih Pak dengerin. Wa idza at'amta fat'imha. Laki yang benar, kalau lu makan jangan sampai bini kelaparan. Kalau lu pakai pakaian jangan sampai bini telanjang. Artinya apa? Laki yang benar sama bini sendiri jangan pelit. Begitu. Tenang gue belain, tenang. Kadang-kadang Bu ada laki yang kurang ajar. Sama bini sendiri pelit banget, sama bini orang lain baik. Kurang ajar. Emang ada laki begitu? Laki model begitu ada? Kira-kira barisan nomor berapa? Nah. Apalagi yang tukang nyawer tuh ya. Yang disawer bini siapa? Makanya mohon maaf, orang tukang nyawer saya bilang manusia goblok bin tolol. Tahu nggak goblok bin tolol? Minum es ditiupin, goblok bin tolol. Nah joget sama biduan, joget aja dosa. Nabok pantatnya bayar, udah dosa bayar kan goblok ya. Ustaz kan saya hobi joget, kenapa dilarang? Joget mah kagak dilarang. Nggak ada ayat Quran yang melarang joget, nggak ada hadis yang larang joget. Oma Irama aja bilang, joget tidak dilarang, tak dilarang asalkan. Kata Oma begitu, kata Oma.
Bu, joget nggak dilarang. Saya nggak mau munafik, saya juga hobi joget. Orang kagak dilarang. Giliran saya pengen joget nih, setel kaset di kamar. Joget sama bini berdua. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak? Lah boleh, siapa yang ngelarang? Joget sama bini berdua, tabok pantat kanan, pok. Bayar cepet. Kata bini, kiri belum lah. Kenapa? Boleh. Makanya orang sekarang banyak kan gitu, sama bini sendiri pelit, sama bini orang lain baik. Itu saya bilang goblok bintol. Emang orang kampung kita banyak orang goblok bintol. Contohnya mana? Ulang tahun, tuh goblok bintol lu. Lah kok goblok bintol? Lah ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain dulu, kan bego ya. Lah kan lu mau tiup. Tuh lilin dinyalain, habis nyalain ditiup, kan mati tuh ya. Dia nyanyi rame-rame, panjang umurnya, lah mati bego. Apalagi tuh tukang mancing tuh, tukang mancing tuh goblok bintolol. Lah emang apa? Lah bagaimana kagak bego pak? Beli ikan 40 ribu sekilo ya, dilepas di empang, habis dilepas, lah bego namanya kan. Lah kalau lu pancing nggak perlu lepas, bego emang. Ya. Makanya kita ini alhamdulillah di Mahimah. Kenapa? Karena di sini pasti anak-anak kita dididik agama yang benar. Betul. Zaman sekarang banyak orang tahu kagak paham. Insya Allah kalau ngaji di Mahimah jadi bener. Saya tanya, ibu kalau makan baca doa nggak? Bu, mau makan baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana. Doa apa tuh? Makan. Mau buka puasa baca doa enggak? Apa doanya? Allahumma, yang suruh robah barik lana jadi lakasum itu siapa? Ayo lo. Emang ibu pernah belajar begini? Bapak pernah belajar begini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Emang ada di luar bulan puasa? Ngapa lu robah-robah? Ini gara-gara kita cuma tahu kagak paham. Lakasum tuh bukan doa buka puasa. Lakasum tuh doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan mau minum tetap barik lana, ngapa jadi lakasum tuh? Beduk, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Batalin. Udah batal baru lakasum tuh. Ini mau minum belum, makan belum, air masih di meja, udah lakasum tuh. Wa ala rizqika aftartu. Atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Lah belum, kan ini belum. Pakai nambah lagi doanya, zahaba zomau, telah hilang sirna haus. Hilang dari mana lu belum colek? Nah. Kenapa? Gara-gara kita cuma tahu kagak paham. Ini semuanya udah sholat semua, saya yakin udah. Bener mah belum tentu. Yo, sholat kan ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Benar. Salah satunya rukun fi'li apa? Berdiri dengan betul. Perhati ini gampang nih. Sholat rukun kedua berdiri dengan, artinya apa? Sholat wajib dilakukan berdiri. Boleh nggak duduk? Bu, Pak, boleh nggak duduk? Kapan? Sakit. Emang lawannya diri sakit? Yang ngajarin lawannya diri sakit siapa? Nggak ada lawannya diri duduk. Sholat wajib dilakukan berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh. Kapan? Ketika nggak kuat diri. Jadi artinya apa? Diri dulu, udah nggak kuat baru duduk. Ini mah lucu. Dari rumah bawa-bawa bangku ke masjid, kan berarti bisa jalan ya. Ayo. Berarti bisa jalan nggak? Lah ngapa takbir duduk? Lah tadi lu jalan kuat. Ayo. Ini banyak dilakukan di lingkungan kita gara-gara nggak ngaji. Maka ini beruntung kita punya anak yang mau dipondokin. Karena ini aset kita besok yang nolongin kita di hari kiamat. Ya, alhamdulillah Ustaz, anak saya masuk di Mahimah bodoh banget. Pulang nggak dapat ilmu. Bu, jangan dipikirin. Pak, jangan dipikirin. Kenapa? Nabi udah janjiin. Man hadhara fi majlisil ilmi faka'annama sholatu alfi min sholati sunnah. Siapa yang duduk di majelis ilmu sama
sunat 1000 rakaat, dia kagak dapat ilmu, duduknya 1000. Hebat gitu. Apalagi dapat ilmu. Nggak dapat ilmunya di 1000. Duduk di majelis ilmu 1000 rakaat. Ibu pernah sholat 1000 rakaat? Pak, pernah 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat, terawih aja 20 pakai ngeliatin jadwal imam. Gila siapa sekarang? Ustaz Amin, lama pindah. Ya, makanya kita doain. Mudah-mudahan Kiai Ferdi selalu dikuatkan badannya, sehatkan badannya untuk bisa rezekinya bisa mahima, lebih makmur lagi, lebih berkah lagi, insya Allah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, yuk saya rimpin Fatihah satu aja. Doain anak-anak kita yang dalam pesantren ini mudah-mudahan mudah di dalam menerima pelajaran. Insya Allah anak-anak kita keluar dari sini menjadi manfaat, berkah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anakku yang ada di pondok pesantren, yuk kita baca Fatihah, kita niatin mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan rohani dan jasmani dan mudah di dalam mendapatkan rezekinya sehingga bisa membantu kita di dalam pendidikan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyati sifa wa salam al barakah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak cerita tentang sejarah Isra panjang karena waktu. Kalau Bapak pengen tahu, to be continue. Nanti kita sambung kembali ya. Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita qabla an nahtim al barnamija fi hazihil lail satul kihim Dr. Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Al waktu wal makan iyahum. Kepada para jamaah jangan pulang terlebih dahulu karena masih ada satu tausiah lagi, yakni dari guru besar kita Dr. Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma barik lana fi hayatina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umrana wa sahhi ajsadana wa wasi' arzaqana ya Allah fi ta'atika wa fi ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan-urusan anak kami ya Haji Muhammad Ferdi dalam membangun pesantrennya, dan berikanlah rezeki yang halal, yang barokah, dan mudah-mudahan anak-anak yang menuntut ilmu di sini dapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah jangan pulang terlebih dahulu untuk menyantap